Saudara, kita ke informasi lain. 1 dari 3 fungsi utama Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia adalah menjalankan fungsi pengawasan, mengontrol pelaksanaan undang-undang hingga kebijakan pemerintah agar berjalan sesuai ketentuan. Salah satunya mengawasi jalannya program unggulan pemerintahan Prabowo Gibran, Makan Bergizi Gratis atau MBG. Selain fungsi legislasi atau membuat undang-undang, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia juga memiliki fungsi pengawasan, mulai dari anggaran hingga pelaksanaan kebijakan pemerintah. Semata agar sesuai dengan kehendak rakyat dan yang terpenting, tidak terjadi penyalahgunaan kekuasaan. Melalui fungsi ini, DPR memastikan transparansi dan akuntabilitas pemerintah serta mendorong efektivitas jalannya pemerintahan. Fungsi pengawasan DPR juga bertujuan agar pemerintah bekerja secara terbuka dan dapat dimintai pertanggungjawaban, terutama dalam pengelolaan keuangan negara dan pelayanan publik. Salah satu kebijakan atau program pemerintah yang diawasi DPR adalah Makan Bergizi Gratis untuk anak dan ibu hamil. Program andalan Presiden Prabowo Subianto ini bertujuan mengurangi angka malnutrisi dan stunting yang masih menjadi permasalahan serius di Indonesia. Perdana berjalan di tahun 2025, sejumlah persoalan mendera MBG. DPR dalam menjalankan fungsinya kerap memanggil Badan Gizi Nasional sebagai pelaksana program Makan Bergizi Gratis, meminta pertanggungjawaban dan evaluasi pelaksanaan program. Kita melakukan rapat dengar pendapat dengan Komisi 9 terkait dengan laporan capaian kinerja BGN termasuk penyerapan anggaran. Alhamdulillah semuanya berjalan lancar sesuai dengan planning kita. Prinsip dasar dari program Makan Bergizi Gratis memanfaatkan potensi sumber daya lokal dan kesukaan masyarakat lokal. Oleh sebab itu di setiap SPG kita tempatkan ahli gizi yang sekarang mulai langka. Ya, tadinya ahli gizi agak sulit mencari pekerjaan, sekarang menjadi salah satu profesi yang langka, sehingga tadi Komisi 9 memberikan saran untuk agar Badan Gizi Nasional mencari jalan keluar atas kelangkaan tersebut, dan mungkin kita sudah akan mengarah kepada profesi lain atau keilmuan lain yang masih terkait, contohnya. Tak sekadar mengevaluasi lewat rapat, DPR juga turun langsung ke lapangan, memastikan keamanan pangan pada program Makan Bergizi Gratis, di mana Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi harus menjalankan standar operasional prosedur secara disiplin tanpa ada yang terlewat. Ya sudah betul Pak Presiden nanti manggil para mitra, jangan sampai ya para mitra sendiri ketika ada evaluasi tapi tidak lanjuti. Kita lihat tadi dapur sini banyak hal yang perlu evaluasi, perlu diperbaiki, kayak 10 SOP yang mereka paham. Kalau lihat tadi, bayangkan saja, sanitasinya saja sudah kita lihat, pembuangan airnya, higiennya sudah perlu kita pertanyakan, makanya kita evaluasi. Dan saya minta dalam waktu mereka 1 bulan tadi ya, 1 bulan akan perbaiki ini. Langkah DPR RI dalam mencari solusi terkait berbagai persoalan pada program Makan Bergizi mendapat dukungan. Menurut pengamat, DPR berupaya mencari jalan tengah terbaik berbagai persoalan MBG dengan mendengarkan masukan dari para ahli. Saya melihatnya sudah cukup baik karena DPR turun ke SPPG, turun ke daerah, mengawasi, melihat langsung mekanisme yang ada di SPPG, yaitu dapur-dapur yang ada di daerah-daerah. Oleh karena itu, apa yang menjadi fungsi dan kewenangan DPR dilakukan dengan baik. Tetapi memang ke depan harus juga dilakukan pengawasan yang ketat, yang efektif, yang efisien, yang komprehensif, sehingga kejadian-kejadian kerawanan pangan ke depan itu bisa diminimalisir atau bisa dikurangi, bahkan bisa ditiadakan. Dan pengawasan yang ketat atau waskat itu menjadi penting dari DPR agar program MBG itu menjadi program yang sukses bagi pemerintah. Kalau MBG-nya sukses, di situ juga ada peran dari DPR yang memang sukses juga dalam konteks mengawasi program dari pemerintah tersebut.
Lebih jauh, langkah ini mencerminkan upaya DPR menjaga keseimbangan antara kebutuhan evaluasi kritis terhadap program MBG. Dengan fakta bahwa MBG adalah program strategis nasional yang memuat dimensi politik sekaligus sosial. Pengawasan itu tidak dari langit ya, tidak dari atas, tetapi harus turun ke lapangan, harus turun ke bawah, harus turun ke SPPG, harus turun ke sekolah-sekolah. Ini menjadi sebuah perhatian penting dan fokus penting bagi DPR untuk memastikan program-program pemerintah khususnya MBG betul-betul bisa dilakukan oleh BGN sebagai katakanlah lembaga resmi ya yang diberi amanah untuk suksesnya MBG tersebut. Dan pengawasan itu tadi harus di lapangan, harus di daerah, harus di tempatnya, tidak dari atas, tidak dari langit, tidak mengawang-awang. Jadi harus sering turun ke lapangan agar betul-betul MBG menjadi program yang sukses ya, dari pemerintah, karena kesuksesan. Lantas, apa penilaian masyarakat atas kinerja DPR mengawal program makan bergizi gratis? Ada yang meminta DPR konsisten turun ke lapangan. Ada pula yang meminta transparansi atas evaluasi. Mungkin yang bisa dilakukan DPR lagi ya yang terkait penunjukan fungsi pengawasan, penunjukan vendornya itu juga harus clear, sama mungkin juga yang tadi pemerataan itu sih sebenarnya yang penting adalah pemerataannya, jangan sampai yang didapatkan yang kota-kota aja gitu sih, karena yang di daerah itu justru yang membutuhkan gitu. Jadi DPR harus langsung ke daerah-daerah gitu ya? Iya betul, sidak boleh, sidak langsung boleh, mungkin kalau misalnya DPR itu kan biasanya juga turun ke lapangan ke itu, jangan sampai cuma hanya kunjungan, hanya bermain aja, tapi juga harus kunjungan sampai ke level-level itu aja. Lihat, mungkin aku butuh kayak transparansi kali ya, mungkin kayak by DK yang bisa diakses linknya sama seluruh masyarakat atau by website kah, seperti itu sih, mungkin lebih ke transparansi aja dari DPR. Harapan publik terhadap DPR dalam menjalankan fungsi pengawasan sangatlah besar, termasuk untuk mengawal jalannya pemerintahan. Sehingga diharapkan DPR fokus dan konsisten dalam melakukan fungsi pengawasan seperti yang selama ini sudah berjalan. Tim Liputan, Kompas TV.